Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan materi kelautan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Afidatun Nafidah, nomor presensi 1. Saya Nabilatul Fasia, nomor presensi 21. Saya Aziza Salma Zahra, nomor presensi 2. Saya Nova Amelia, nomor presensi 27. Saya Nur Hidayah, nomor presensi 26. Saya Novinur Rahmawati, nomor presensi 28. Saya Fadilatun Nisa, nomor presensi 6. Saya Nadira Maulia, nomor presensi 22. Saya Wildan Saiful Zayan, nomor presensi 36. Lautan dengan keanekaragaman hayati yang besar di dunia. Tempat di mana Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bertemu. Lautan dengan penuh kehidupan. Mulai dari yang kecil tak terlihat hingga yang berukuran raksasa. Lautan yang penuh dengan produktivitas dan nilai ekologi penting. Perairan Laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia ini, bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Di lautan Indonesia, beragam spesies unik dunia tinggal sekitar 3.500 ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dunia dan 37% spesies ikan karang dunia. Indonesia adalah jantung dari segitiga karang dunia. Sementara itu di pesisir panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 108.000 km. Di sepanjang garis pantai itu kita dianugerahi hutan mangrove sekitar 3,48 juta hektar, di mana luasan ini adalah 23% dari total ekosistem mangrove di dunia. Sebagai kepulauan terbesar di dunia, mulai sumber daya dan jasa laut Indonesia mencapai 2,5 juta triliun US dollar per tahunnya. Nilai kekayaan itu bersumber dari perikanan, terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem karang, potensi wisata bahari, bioteknologi, dan transportasi, dan lain-lain. Kekayaan yang besar ini selain belum dioptimalkan justru mendapatkan ancaman dari luas terumbu karang sebesar 25.000 km persegi yang telah terpetakan. Ternyata hanya 5,3% dalam kondisi sangat baik dan 27,18% dalam kondisi baik. Sisanya 37,25% dalam kondisi cukup baik dan 30,45% dalam kondisi rusak. Pemanasan global dan aktivitas manusia adalah ancaman terbesar terhadap kekayaan lautan Indonesia. Penangkapan ikan berlebih dan penangkapan ikan ilegal salah satu ancaman serius bagi kekayaan laut Indonesia. Demikian pula dengan penggunaan alat-alat tangkap yang merusak lingkungan seperti bom ikan, racun kompresor, dan jaring yang bisa merusak karang adalah penyumbang ancaman terburuk
Belum lagi masalah sampah di laut. Masalah sampah ini tak hanya di pesisir saja, bahkan ke laut lepas dan dalam. Secara umum, sampah sangat mengganggu biota laut dan ekosistem, serta kesehatan manusia, juga kepada pariwisata. Pasalnya, sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung plastik dan logam. Keduanya mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama, yaitu 50–400 tahun. Ancaman-ancaman ini jika tidak ditanggapi dengan baik akan membuat sumber daya laut kita diambang kehancuran. Terlebih, pemanfaatan terhadap potensi yang ada juga belum maksimal. Kerusakan laut menyebabkan penurunan hasil laut selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, perlu pengolahan dalam perikanan untuk mewujudkan kelautan berkelanjutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada perlindungan anak ikan, yaitu larangan penangkapan ikan yang belum dewasa dengan menggunakan alat penangkap yang ukuran jaringannya ditentukan. Yang kedua ada sistem kuota, yaitu menentukan bagian perairan yang boleh diambil ikannya pada musim tertentu. Penggunaan sistem ini harus disertai kontrol yang baik. Yang ketiga ada penutupan musim penangkapan dengan tujuan agar jumlah induk ikan tidak berkurang. Kemudian pada waktu pemijahan serta pembesaran anak ikan tidak terganggu. Pada musim tersebut dilarang melakukan penangkapan ikan-ikan tertentu. Yang keempat ada penutupan daerah perikanan, yaitu larangan penangkapan ikan di daerah pemijahan dan pembesaran ikan, terutama di daerah yang populasinya menurun. Perlindungan spawning ground berfungsi sebagai tempat pemijahan bagi organisme laut sehingga organisme laut bisa melakukan siklus reproduksinya atau berkembang biak dengan optimal di tempat ini. Mengenali kekayaan negeri ini bukan lagi sekedar cerita untuk anak cucu kita. Mengenali kekayaan lautan Indonesia bukan sekedar memanfaatkan dan menjaganya. Ancaman dan kerusakan telah terjadi. Apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil kerja kita di masa lampau. Bekerja sekarang menjaga kekayaan laut kita untuk esok yang akan menjelang. Sekian hasil video yang kami tayangkan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.